Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Merila Putri, NIM 19234104, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan. Materi yang pertama yaitu tentang ide dan gagasan usaha. Di situ ada pengertian ide, berpikir kreatif dan inovasi. Ide yaitu segala konsep, pikiran dan pengetahuan sebuah mental, pandangan, keyakinan atau rencana dari kegiatan-kegiatan usaha. Berpikir kreatif yaitu keinginan untuk menemukan dan mencari penyelesaian yang berbeda dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang sama. Inovasi yaitu aktualisasi dari berpikir kreatif. Jadi selanjutnya yaitu pengelompokan ide berwirausaha. Di situ ada 3 tipe. Yang pertama tipe A yaitu new market. Ide menawarkan konsumen dengan barang atau jasa yang belum tersedia dalam pasar setempat, akan tetapi di wilayah lain sudah ada. Tipe B yaitu new teknologi, di mana ide menerapkan teknologi baru untuk suatu proses produksi. Yang ketiga yaitu tipe C, yaitu new benefit, di mana ide menemukan cara baru atau yang disempurnakan untuk suatu fungsi atau produk yang lama. Selanjutnya yaitu sumber ide. Di situ ada menurut 3 tokoh. Yang pertama yaitu menurut Longnecker tahun 1951. Di situ ada pengalaman pribadi, hobi, temuan kebetulan atau accidental discovery, dan penelitian. Dan menurut Douglas, di situ ada buku telepon, koran, majalah, jurnal, dan lain-lain. Perpustakaan, bank distributor, dialog, akuntan, teman, agen real estate atau pesaing, hobi dan berpergian, kursus atau seminar, produk, franchise, peraturan pemerintah. Dan menurut Susarsono ada informasi, yaitu dari orang lain, membaca, melihat, dan mendengarkan, dan ilmu pengetahuan, di mana pendidikan, pelatihan, dan adanya tuntutan dari permintaan atau kebutuhan. Selanjutnya yaitu cara kreatif melihat ide, di mana cara untuk memunculkan, mematangkan, dan menyempurnakan ide dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang lebih spesifik tentang suatu produk atau suatu usaha yang kita perbuat. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik untuk mendapatkan ide. Di situ ada yang pertama bertukar pikiran, dapat berupa diskusi kelompok atau rapat. Yang kedua yaitu berandai-andai, di mana mengubah mimpi menjadi kenyataan seperti memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang-orang dihormati, meningkatkan kepuasan hidup. Yang ketiga yaitu kawin silang, di mana pencarian pribadi yang memiliki ilmu pengetahuan, pekerjaan, pengalaman, dan ide yang berbeda untuk membuat peluang tukar pikiran. Yang keempat yaitu keingintahuan. Yang kelima pendekatan tidak langsung. Yang keenam yaitu pendekatan ensiklopedia. Yang ketujuh komponen yang dimodifikasi, berupa ide baru hasil dari modifikasi ide lama. Yang kedelapan yaitu analisis sistematis, di mana menemukan kombinasi yang memungkinkan untuk memecahkan suatu masalah. Dan yang terakhir yaitu meditasi, berupa relaksasi mental. Jadi selanjutnya yaitu tips berpikir kreatif. Yang pertama, memelihara daya pikir agar selalu aktif dan siaga. Yang kedua, gunakan sumber-sumber lainnya. Yang ketiga, menjaga dekat dengan cita-cita. Yang keempat, berpikir terbuka. Yang kelima, menghadapi kenyataan. Yang ketujuh, jangan putus asa. Yang kedelapan, sharing masalah dengan organisasi-organisasi yang lain. Yang terakhir yaitu bekerja dengan menggunakan metode-metode yang ada. Terakhir dari ide dan gagasan usaha yaitu tentang pentingnya berinovasi. Di situ berinovasi penting dalam menangkap peluang dan mengembangkan usaha. Didorong dengan faktor personal seperti keinginan berprestasi dan lain-lainnya. Dan faktor eksternalnya yaitu lingkungan seperti adanya peluang dari lingkungan-lingkungan sekitar. Materi kedua dari kewirausahaan ini yaitu analisis dalam pemilihan usaha. Di situ ada yang pertama mengenali hingga memilih peluang usaha yang tepat, berupa mengevaluasi lingkungan yang ada di sekeliling. Salah satu alat untuk mengukur semua hal yaitu dengan analisis SWOT, berupa kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang kedua yaitu mengenali kebutuhan pasar, di mana usaha berkembang karena ada permintaan dan banyak bisnis kecil muncul karena ada kebutuhan pasar yang tidak dipenuhi. Yang ketiga yaitu mengembangkan produk yang telah ada di pasaran, seperti ide dari peluang yang pertama tetapi menjadi yang terbaik. Yang keempat yaitu memadukan bisnis-bisnis yang ada, merupakan usaha yang terintegrasi seperti usaha kos yang dipadukan dengan usaha catering.
Yang kelima yaitu mengenali kecenderungan atau tren yang terjadi berupa produk-produk seperti kamera digital, telepon genggam, dan komputer atau yang lain-lainnya. Yang ketujuh yaitu mewaspadai segala kemungkinan yang awalnya terlihat sepele yang ternyata setelah ditekuni dapat menjadi bisnis yang luar biasa. Dan yang terakhir yaitu menggunakan asumsi-asumsi yang baru atau tidak baku berupa seperti hotel yang sebelumnya tidak menyediakan playground tetapi kemudian disediakan karena sekarang di hotel banyak yang membawa anak-anaknya. Materi selanjutnya yaitu langkah untuk mengenali dan memilih peluang bisnis yang tepat. Yang pertama, tentukan tujuan besar yang hendak dicapai. Yang kedua, buat daftar ide usaha. Yang ketiga, nilai kemampuan pribadi. Yang keempat, pilih kriteria seperti membuat tabel kriteria bisnis yang diperlukan. Yang kelima, membandingkan dan dapatkan saran dari pengusaha, konsultan, atau mentor-mentor yang lainnya. Yang keenam, nilai keadaan bisnis saat ini dan masa mendatang melalui riset. Dan yang terakhir yaitu tetapkan pilihan. Terakhir dari analisis pemilihan usaha yaitu cara menggali peluang usaha. Di situ ada 8 cara. Yang pertama, memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya. Yang kedua, baca buku dan referensi bisnis. Yang ketiga, ikuti kegiatan seminar usaha. Yang keempat, aktif bergabung di komunitas bisnis. Yang kelima, datang ke pameran kewirausahaan. Yang keenam, ngobrol dengan para pelaku-pelaku usaha. Yang ketujuh, kunjungi pusat-pusat bisnis yang ada. Dan yang terakhir yaitu mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung. Materi kewirausahaan yang terakhir yaitu bisnis model kanvas. Yang pertama, bisnis model, yaitu didasarkan pada strategi bisnis dan berbagai topik yang terkait dengan strategi bisnis menurut Zot et al. Tahun 2011. Bisnis model yaitu didefinisikan sebagai suatu gambaran yang rasional terkait usaha organisasi dalam menciptakan, menghantarkan, dan menangkap nilai. Ada 4 jenis model bisnis. Yang pertama yaitu kreator, di mana pembeli bahan baku atau komponen dari pemasok dan mengubah menjadi barang untuk dijual kembali. Yang kedua yaitu distributor, yaitu di mana pembeli produk dan penjual produk yang sama kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu landlord, di mana penjual hak untuk menggunakan bukan kepemilikannya untuk periode waktu tertentu. Dan yang terakhir yaitu broker, di mana memadukan kebutuhan pembeli, penjual, aset finansial, memadukan kebutuhan pembeli, penjual, aset terwujud, memadukan kebutuhan pembeli, penjual, aset sumber daya manusia. Seri selanjutnya yaitu bisnis model kanvas, di mana kerangka kerja dikenal banyak untuk mendefinisikan model bisnis startup. Disusun dengan tujuan untuk menjelaskan, menilai, memvisualisasikan, serta mengubah model bisnis sehingga kinerja yang dihasilkan oleh startup lebih maksimal. Materi terakhir dari model bisnis kanvas yaitu elemen-elemen bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segments atau segmentasi konsumen, di mana kelompok atau orang, organisasi yang berbeda-beda yang ditargetkan untuk dilayani oleh suatu perusahaan karena dianggap menguntungkan perusahaan. Yang kedua yaitu value proposition atau proposisi nilai konsumen, di mana pernyataan keunikan produk atau jasa yang dijanjikan oleh perusahaan kepada customer segments sehingga konsumen dapat menyelesaikan masalah utamanya secara lebih efektif. Yang ketiga yaitu channels atau saluran, di mana bagaimana Anda mengkomunikasikan, mengantar, dan berinteraksi dengan customer segment dalam menyampaikan value proposition produk. Yang keempat yaitu revenue streams atau sumber pendapatan, di mana bagian paling vital di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Yang kelima yaitu key resource atau sumber daya, keunikan orang, teknologi, bahan baku, peralatan, mesin, fasilitas, pendanaan, serta merek yang dibutuhkan untuk menghasilkan proposisi nilai bagi konsumen. Yang keenam yaitu customer relationship atau hubungan konsumen, di mana jenis relasi yang ditentukan perusahaan dengan segmen pelanggan yang spesifik. Yang ketujuh yaitu key activities atau aktivitas yang dijalankan, di mana cara perusahaan menghasilkan dan menyampaikan proposisi nilainya pada konsumen dengan cara terjamin kelangsungannya. Yang kedelapan yaitu key partnership atau kerjasama, perjanjian formal antara 2 atau lebih perusahaan
terpisah di mana di dalamnya dapat kesepakatan dan kerjasama dalam mengembangkan dan memperkuat posisi suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu cost struktur atau struktur biaya, di mana semua biaya yang muncul untuk mengoperasikan bisnis. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.